Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 60. Kita buatkan dia adik. Reza menggerakkan kepalanya ke kanan dan ke kiri. Tidak mau, saya juga sudah lelah dengan tumpukan berkas ini. Niatnya juga, saya ingin mengambil cuti. Apa, cuti, pekik Arfian dengan tatapan tak percaya. Reza mengangguk pelan. Ya, cuti. Saya belum mengambil cuti di tahun ini. Karena nanti malam, saya akan melamar seorang gadis. Seru Reza dengan menaik turunkan alisnya. Arfian mengerutkan dalam keningnya. Memangnya ada yang mau sama kamu? Pertanyaan Arfian membuat senyuman Reza luntur seketika. Sementara itu, di rumah, Aluna tengah menemani putrinya berjemur. Wanita itu terkekeh pelan saat melihat Azura yang menggeliat dalam tidurnya. Aluna meraih kacamata hitam khusus bayi dan memakaikannya pada sang putri. Silau yah dek, tidurnya jadi keganggu ya sayang. Azura yang belum mengerti pun hanya menggerakkan tangannya. Aluna dan Azura terkejut mendengar teriakan Mega. Bahkan, Azura sampai menangis dibuatnya. Shoot, sayang. Aluna langsung meraih Azura dari strollernya dan menggendongnya. Wanita itu menatap tajam ke arah Mega yang sedang menutup mulutnya. Sorry, aku lupa kalau anakmu udah di luar. Cicit Mega. Aluna menggelengkan kepalanya pelan. Dia meraih kain penutup dan memakainya. Lalu, wanita itu pun menyusui putrinya. Mega memilih duduk di sebelah Aluna. Dia memandang kolam renang dengan tersenyum lembut. Nah, beberapa minggu lagi aku jadi istri. Bisik Mega yang mana membuat Aluna menolehkan kepalanya. Semuanya sudah siap. Papa bagaimana? Apa ada mengajukan persyaratan? Tanya Aluna dengan penasaran. Ada sih, tapi itu rahasia antara Papa dan Kak Nalen. Aku nggak tahu apa yang mereka bicarakan, ujar Mega. Oh, sekarang manggilnya udah Kak Nalen ya. Bukan Nalen lagi, ujar Aluna seraya menahan senyumnya. Apaan sih, malu tahu, seru Mega dengan pipinya yang bersemu merah. Setelah putrinya selesai menyusu, Aluna membawanya masuk ke dalam. Mega mengikuti kemana wanita itu membawa bayinya pergi. Setibanya di kamar sang putri, Aluna segera menidurkan bayinya di boksnya. Wah, Arfian memang ayah siaga. Lihat, dia membuat kamar ini dengan begitu mewah. Ada banyak sekali boneka di sini, benar ayah sayang anak. Celetuk Mega dengan tatapan yang berbinar terang. Aluna tersenyum. Memang, dia begitu antusias dengan kelahiran Azura. Bahkan, dia sempat ngambek tak ingin ke kantor karena takut jauh dengan putrinya. Terang Aluna yang mana membuat Mega tertawa. Suamimu tuh agak aneh memang. Anaknya gak bakal hilang juga kok, sahut Mega. Aluna menatap lembut putrinya yang tertidur dengan lelap dengan pacifier di mulutnya. Bayinya tampak sangat menggemaskan, tak heran jika banyak yang menyukainya saat pertama kali melihatnya. Oh ya, Aluna, kamu tahu kabar terbaru si Effendi buaya darat itu? Seru Mega dengan heboh. Kening Aluna mengerut dalam. Mas Effendi, kenapa? Tanya Aluna dengan tatapan penasaran. Mega menepuk tangannya, dia secara tiba-tiba merangkul lengan Aluna hingga membuat tubuh keduanya sangat dekat. Lalu,
Mega pun membisikkan sesuatu di telinga wanita itu. Seakan, orang lain tak boleh mendengarnya. Papa menjadi pengacara perceraian Erlin, bisik Mega yang mana membuat Aluna membulatkan matanya. Serius kamu? Seru Aluna dengan tatapan tak percaya. 1000 rius. Dia sampai mohon sama papa biar jadi pengacaranya. Karena hati papa baik kan ya, gak tega juga. Jadi, mau aja tuh papa. Aluna terdiam, dia tak mengira jika perceraiannya akan secepat ini. Dirinya pikir, Erlin akan tetap bertahan. Apalagi, dengan sikap mengancam pria itu. Tak disangka, wanita itu berani mengambil tindakan. Tengah malam, Aluna terbangun saat mendengar suara pintu kamarnya yang terbuka. Matanya melihat sosok pria memasuki kamarnya dengan langkah pelan. Karena tak dapat melihat dengan jelas, Aluna pun menyalakan lampu kamarnya. Seketika dia menghela nafas pelan saat mengetahui yang datang adalah suaminya. "Mas, ngapain kamu mengendap begitu? Aku pikir siapa tadi? Hampir saja jantungku lompat keluar," seru Aluna dengan kesal. Arfian tersenyum lebar. "Maaf sayang, aku takut putri kita bangun karena suara langkahku," bisik Arfian. Aluna melirik ke arah putrinya yang tidur di sebelahnya. Bayi itu tampak tidur dengan pulas tanpa terbangun karena suara pintu tadi. Aluna lalu beranjak dari tidurnya, dia membantu sang suami melepaskan pakaiannya. "Sebentar, aku siapkan air hangat untukmu dulu," pamit Aluna. Saat Aluna berjalan beberapa langkah, tiba-tiba Arfian memeluknya dari belakang. Pria itu meletakkan dagunya di bahu sang istri, dan sesekali memberikan kecupan lembut di sana. "Hari ini kamu pasti lelah ya mengurus Azura sendirian?" tanya Arfian dengan lembut. Aluna tersenyum, dia menepuk pelan pipi suaminya itu. "Mana ada lelah, mengurus Azura tidak sesulit mengurus bayi besarku ini," canda Aluna seraya mencubit gemas pipi suaminya. Arfian tersenyum, dia mengeratkan pelukannya. Rasa lelahnya mendadak hilang setelah dia memeluk istrinya. "Sayang, apa masih belum bersih?" bisik Arfian. Aluna memeluk pelan tangan pria itu. "Belum juga sebulan, Mas," tegur Aluna. Arfian mengerucutkan bibirnya. "Cuman nanya doang sayang." Aluna memutar bola matanya malas. Dia pun menarik tangan suaminya yang melingkar di perutnya. Lalu, wanita itu berjalan memasuki kamar mandi untuk menyiapkan air panas untuk Arfian. Setelah Aluna kembali keluar, Arfian menahan lengan wanita itu. Matanya menatap sang istri dengan tatapan lekat. "Sayang, aku ingin bicara sesuatu padamu," pinta Arfian. "Bicara nanti saja, keburu airnya kembali dingin. Sudah, cepat sana mandi. Aku ingin menyusui Azura," telak Aluna. Arfian menghela nafas berat, dia melirik putrinya yang sudah terbangun dan merengek meminta susu. Arfian pun akhirnya memilih menuruti ucapan istrinya. Sementara Aluna, dia membaringkan tubuhnya dan menyusui sang putri. Melihat Azura yang meminum ASI-nya dengan lahap, membuat Aluna merasa bahagia. "Minum yang banyak ya dek, biar sehat." Aluna terkadang merasa gemas dengan putrinya. Dia ingin selalu mencium pipi gembul bayinya. Namun, dia tidak ingin membuat putrinya itu menangis.
Tak lama, Arfian selesai mandi. Dia melihat pakaiannya yang sudah disiapkan oleh sang istri terletak di atas ranjang. Pria itu tersenyum. Dia menatap istrinya yang sedang memindahkan putri mereka kembali ke dalam boks bayinya. Lalu, pria itu pun memasuki ruang ganti dan memilih mengganti pakaiannya di sana. "Sayang," seru Arfian setelah pria itu keluar dari ruang ganti. Aluna hanya berdehem. Wanita itu fokus melihat putri kecilnya yang tertidur dengan lelap. Tangan Arfian bergerak dan merangkul pinggang sang istri. Perut Aluna belum kembali seperti sebelumnya. Walau begitu, Arfian tak pernah protes bagaimana bentuk tubuh sang istri saat ini. Karena Aluna masih menyusui, tentu saja tubuh wanita itu tak selangsing dulu. Berat badannya juga naik, membuat tubuhnya terlihat sedikit gemuk dari sebelumnya. "Sayang, aku mau bicarain soal KB," ujar Arfin secara tiba-tiba membaut Aluna menoleh menatapnya dengan tatapan terkejut. "Kebon," heran Aluna. "Iya, kita tidak mungkin punya anak dalam waktu dekat. Kita harus memikirkan jarak untuk memiliki anak kembali." "Satu juga. Sebenarnya aku rasa tidak masalah. Terpenting, kita harus fokus dulu dengan Azura," ujar Arfian sambil menatap mata sang istri dengan tatapan lekat. Aluna paham maksud suaminya. Pria itu ingin Azura tidak kekurangan kasih sayang yang mereka berikan. Namun, Aluna juga tidak setuju dengan hanya adanya Azura sebagai anak mereka. "Aku setuju jika kita menundanya, Mas. Tapi, aku ingin Azura memiliki adik. Dia akan merasa kesepian nantinya jika tidak memilikinya." "Kamu tahu kan aku anak tunggal, aku tidak memiliki siapapun setelah orang tuaku tiada. Berbeda denganmu yang masih memiliki seorang adik. Aku tidak mau Azura kesepian nantinya." Arfian mengangguk. Dia setuju dengan keinginan istrinya. Namun, pria itu juga sedikit takut sebenarnya. Apalagi, saat kejadian sang istri melahirkan putri mereka. Jujur saja, saat itu rasanya Arfian ingin pingsan dibuatnya. "Nanti ya, tunggu umur Azura 17 tahun. Baru kita buatkan dia adik," celetuk Arfian yang mana membuat Aluna membulatkan matanya. "Yang bener aja kamu, Mas. Aku sudah umur 40 tahun lebih loh saat itu. Emangnya kamu juga masih kuat? Kamu kan udah tua." Aluna melirihkan suaranya di akhir ucapannya. "Ceka, aku belum tua ya?" seru Arfian tidak terima. "Abis, kamu aneh. Pokoknya, di saat Azura sudah mengerti apa itu adik, kita baru memberikannya," ujar Aluna dengan tersenyum lebar. Arfian menghela nafas kasar. "Terserah kamu deh, sayang. Aku sudah mengobrol dengan dokter kandunganmu kemarin. Terserah kamu mau KB yang mana, aku yang KB juga gak masalah," ujar Arfian yang sepertinya sudah memikirkan hal ini secara matang. Aluna terdiam. "Jangan kamu yang KB deh, Mas, biar aku aja. Minum obat pencegah kehamilan Ahaya, aku takut yang lain." Pilihan Aluna langsung diangguki oleh Arfian. Nalendra sedang dibuat pusing oleh putranya. Bocah menggemaskan itu sedang merengek padanya agar diberikan coklat. Nalendra membatasi Arega memakan coklat. Karena semalam anak itu baru memakannya, Nalendra khawatir gigi Arega rusak karena terlalu sering memakan coklat. "Coba sini, lihat giginya," seru Nalendra seraya membuka mulut putranya.
Lihat, ada bolongnya, pasti di dalam ada cacingnya. Ih, Nalendra mencoba nakuti Arega. Namun, putranya itu justru semakin mengamuk. Pokoknya mau coklat, Arega berlari ke arah kolam renang. Bocah menggemaskan itu berdiri di tepi kolam seraya menatap sang papa yang terlihat khawatir. Lega lompat ke air ya, ujar Arega. Ja. Lompat aja, Nalendra mengalihkan pandangannya. Dia melihat Arfian berdiri di sebelahnya seraya menggendong putrinya. Kak, kalau dia beneran nyebur gimana? Pekik Nalendra dengan takut. Arfian tak meladeni ocehan Nalendra. Dia menatap Arega yang sedang menatap kesal ke arahnya. Lompat aja, kenapa diam? Nanti papamu tinggal cari anak baru. Seru Arfian. Arega memajukan bibirnya, kedua tangannya terkepal di sisi tubuhnya disertai bahunya yang membungkuk ke depan. Jangan lupakan, alisnya yang menukik tajam. Namun, hal itu tak membuatnya terlihat menyeramkan. Justru, Arega malah bertambah menggemaskan. Jangan diturutin terus, biar aja kalau dia mau lompat ke kolam. Putramu itu tidak suka berenang, bisik Arfian. Iya kah? Kaget Nalendra. Arfian mengangguk. Lemaknya terlalu berat, dia akan tenggelam. Bisik Arfian yang mana membaut Nalendra tertawa mendengarnya. Melihat keduanya berbisik dengan saling tertawa, membuat Arega bertambah kesal. Mau kali papa balu ajalah. Celetuk Arega dan berniat beranjak dari tempat berdiri. Namun, karena tak hati-hati, bocah menggemaskan itu justru terpeleset dan jatuh ke kolam. Rega, Nalendra panik. Dia segera berlari dan menarik putranya ke tepi kolam. Bersambung.